Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kita lihat di Jazirah Arab sekarang bangunan tinggi-tinggian. Nah, ini diantara petunjuk atau khabar yang 1400 tahun lalu sudah Rasul sampaikan. Tanda-tandanya bisa kita ini, tetapi tidak boleh kita kemudian ini sudah fase ini fase ini. Nah, berarti fase tahun depan ini sudah kiamat paling-paling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeruk Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tanya jawab itu adalah salah satu metode taklim muta'alim. Makanya sering dalam kajian itu, ayo siapa yang tanya, atau dalam sekolah lah, ayo anak-anak siapa yang tanya. Nah, tanya jawab itu adalah masuk dalam metode yang bagus, Pak. Karena ilmu betul-betul akan nyampe, akan betul-betul adanya dia bertanya karena dia butuh sesuatu yang disampaikan. Maka bertanya itu adalah bagian penting dari proses taklim. Itu ya, dalam proses belajar mengajar itu bertanya. Kemudian jika seseorang mu'alim yang membawakan satu kajian kayak saya seperti ini, atau siapapun tidak sedang kajian pun lah, orang yang ditokohkan, yang dikiaikan, yang diustadkan, yang dihabibkan, apabila ditanya oleh jamaahnya, oleh umat, oleh kaumnya, kalau memang tidak tahu, bilang tidak tahu, Pak. Kayak Nabi tadi itu. Nah, tapi Nabi menjawab tidak tahu. Dengan satu kalimat mal mas'ulu anha ya'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu, ngaku, Pak. Dan itu tidak mengurangi kewibawaan sama sekali. Ketimbang ya sok-sokan, sok tahu, ditanya karena tidak tahu akhirnya jawabannya muter-muter. Iya, akhirnya salah juga, menyesatkanlah orang banyak. Dosanya orang yang salah paham tadi ditanggung oleh yang jawab ngawur tadi. Maka itu sebagai orang tua pun juga sebagai kakak ke adiknya, orang tua dari anak-anaknya atau guru ke murid-muridnya, kalau memang tidak tahu tidak perlu ngarang, Pak. Aku belum tahu. Coba tunggu kapan saya tak cari jawabannya. Itu tidak mengurangi kewibawaan sama sekali. Itu penting, sangat penting. Sebagaimana yang Rasul contohkan di hadapan para sahabat, bilang tidak tahu. Berikutnya yang berhasil kita rangkum, kita catatkan di sini adalah bahwasanya kapan kiamat itu sama sekali tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita sampaikan dan kita utarakan dalam kajian ini karena beredar, Pak, di media sosial, di mana. Umur umat manusia, umat Islam ini hanya 1500 tahun. Dan tahun 2025 ini sudah di tahun yang itu. Sehingga sepertinya ini diramulah kejadian-kejadian ini seolah-olah pembenaran bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah terjadi. Alhasil sebenarnya ingin menyampaikan bahwa kiamat itu adalah tahun ini, begitu kan? Tapi ternyata meleset lagi. Terus yang dikenal dengan Ustadz hari akhir itu nyadar, Pak, sekarang. Udah, saya sekarang nggak mau ngomong tentang kiamat, meleset lagi, nanti saya dianggap ngarang lagi. Ya alhamdulillah sadar sekarang. Dulu gitu diurutlah kronologis itu seolah-olah
ini ke 1500 tahun itu adalah sampai di hari ini, di hari apa ini? 2025 atau berapa itu? Ternyata enggak juga. Enggak juga. Ini ya, jadi betul-betul bahwasanya indahuma fatihul ghaibi la ya'lamu ma illahu. Kunci keghaiban itu hanya di sisi Allah. Tidak ada yang tahu suatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemudian berikutnya larangan berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan mewah. Kalau bangun itu Pak, kalau memang harus bangun pakai beton, harus bangun dengan yang tinggi, itu memang ada perlunya. Kalau nggak pakai beton nanti mudah roboh atau ongkos pemeliharaannya lebih tinggi sehingga biayanya nanti ketemunya lebih mahal. Dibangun tinggi karena rawan banjir misalkan. Jadi sesuai dengan keperluan, tidak karena kebanggaan. Bangun rumah gedung gitu ya. Itu kan rumah gede gitu. Terus gedung separuh itu paling mewah kampung itu. Kemudian ada tetangganya yang bikin gedung penuh, gedung gapit tapi di kampung itu Pak. Tetap jaga kayu tapi digapit gedung gitu. Jadi bukan seperti di kota, jadi pondasi terus ditinggikan, nanti kayunya paling atas. Enggak, kalau di kampung itu gebyok dulu ya tiang-tiang seperti kayu biasa, nanti gedongnya itu dikelilingkan gapit itunya, di istilahnya gedong gapit. Panas Pak, kemudian bikin lagi gitu. Belum begitu rusak, dibongkar, bikin lagi yang lebih bagus. Jadi berlomba-lomba. Saya tahun berapa itu Pak pernah ya dulin begitu ke daerah Bandi Alit Jember. Jadi dari Ambulu itu kalau mau ke Bandi Alit itu melewati kampung namanya Kota Blater apa. Dan itu terkenal daerah ya orang nggak kaya, orang miskin lah di pinggiran. Tapi saya lewat sana itu Pak, rumahnya Pak, bagus, tingkat ada yang bagus pokoknya, tapi rata-rata kosong. Nah, cerita ternyata di situ memang masyarakat miskin, kemudian pergi ke Malaysia, pergi kemana, ngirim uang ke rumah, pokoknya target pertama bangun rumah. Padahal tidak ditempati Pak. Nah ini diantaranya adalah terjemah dari kondisi yang oleh Rasul sampaikan. Orang yang tadinya miskin, telanjang badan, telanjang kaki, pengembala yang kemudian berubah nasib menjadi berlomba-lomba tinggi-tinggian bangunan. Bangsa Arab Pak, Mekah, Madinah, bangsa Arab pada umumnya dulu itu rata-rata miskin, yang gembala kambing ya miskin. Sejak kemudian ditemukan sumber minyak dan di situ menjadi sumber pendapatan yang sangat besar dengan connect dengan Amerika yang mengeksplorasi, kemudian terjadi istilah petrodolar. Jadi itu yang hanya boleh beli hanya nilai mata uang dolar begitu, sehingga bangsa Arab dengan sangat pesat menjadi sangat kaya sampai hari ini. Dan kita lihat di Jazirah Arab sekarang bangunan tinggi-tinggian. Nah ini diantara petunjuk atau khabar yang 1400 tahun lalu sudah Rasul sampaikan. Nah, di antaranya tanda-tandanya bisa kita ini, tetapi tidak boleh kita kemudian ini sudah fase ini fase ini. Nah, berarti fase tahun depan ini sudah kiamat paling-paling. Ini bahaya seperti ini. Tidak boleh. Bahwa tanda-tandanya kita ada budak yang melahirkan tuannya. Nah, sekarang Pak rata-rata banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Orang tua seperti dijadikan gedibal oleh anak-anaknya. Ini maknanya. Tapi juga ada yang memaknai juga benar juga, akhir zaman akan terjadi banyak peperangan fisik. Dan di dalam peperangan itu ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah menjadi tawanan yang menang, dan tawanan inilah menjadi budak-budak. Itu menjadi budak-budak yang budak itu bisa diperlakukan sebagai istri tetapi tidak dinikahi. Nah, maka ketika budak perempuan digauli oleh tuannya yang laki, kemudian melahirkan anak, maka
anak ini adalah milik pemilik tempat tidur, istilahnya gitu. Jadi anak ini statusnya merdeka. Jadi budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, ini secara letterlek dinyatakan ditakwil seperti itu, bahwa memang akhir zaman akan terjadi banyak peperangan. Tetapi maknawiyahnya yang lain adalah bahwa kenyataannya di sekitar kita banyak anak-anak yang memperbudak orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Masih ada beberapa faedah yang kita akan secara detail pekan depan insya Allah. Sampai sini mungkin sebelum kita akhiri ada sesuatu yang ingin diperjelas. Oh iya, 3 ya. Monggo Pak Yan dulu, Pak Yan dulu. Bid'ah, ya bid'ah. Apakah sholat taraweh yang berjamaah itu dicontohkan dengan nah, itu pun salah satunya kita boleh dudukkan yang utama katanya yang di medsos itu loh Pak. Iya. Itu dok. Ya. Pak Budi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Pak, setelah kita sholat kita berzikir. Sebelum berzikir kita ada balik. Allahumma adinir, Allahumma adinir. Mana yang harus coba lagi? Ini sama nah, G. Nanti kita jawab nih Pak. Tenun. Oh enggak Pak Yan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada di luar sana itu ada yang bertanya tentang sholat yang pernah meninggalkan bertahun-tahun dan setelah itu dia mengerjakan sholat lagi, apakah sholat itu harus dikodok? Oh dirapel. Iya. Ini udah Pak Yan? Iya. Oke. Ibu udah ada? Ini ada 3 pertanyaan Ibu. Jadi yang pertama dari Pak Yeyen, bahwasanya bid'ah sholat taraweh itu apa juga termasuk bid'ah begitu. Nah, Rasulullah SAW 2 malam pernah taraweh berjamaah bersama para sahabat. Malam pertama, kemudian malam kedua tambah banyak. Nah, Rasul khawatir nanti pastinya akan tambah banyak dan pastinya sak Madinah mau ikut taraweh bersama Nabi. Dan itu masih dalam masa-masa wahyu turun. Nabi khawatir itu menjadi kewajiban, diwajibkan oleh Allah, sehingga untuk malam ketiga dan seterusnya Nabi taraweh sendiri. Sehingga itu sudah tidak ada taraweh berjamaah. Tetapi bahwa taraweh berjamaah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dihidupkan lagi taraweh berjamaah. Karena apa? Karena untuk membangun keukhuwah dan lain sebagainya. Terus kekhawatiran Nabi bahwa dulu dihentikan karena khawatir menjadi kewajiban dan memberatkan umatnya. Maka karena Nabi sudah tidak ada, Umar bin Khattab menetapkan bahwa ini akan kita lanjutkan untuk berjamaah karena sudah tidak akan mungkin ada wahyu, sehingga tetap hukumnya sunnah. Dan kalau ini kemudian menjadi diarani itu disebut bid'ah, maka ini seutama-utama bid'ah, kan begitu. Karena Nabi pernah Pak melakukan, sehingga tidak bid'ah juga sebenarnya itu. Tidak bid'ah juga, Nabi pernah melakukan. Jadi satu ya Pak ya. Terus Allahumma dzakirni, Allahumma dzakirna. Ini sebenarnya sama. Zakirni itu adalah untuk ni itu aku Pak. Nah itu untuk kami begitu. Seperti kalau doa yang lain, Allahumma arinal haqqo haqqo, Allahumma arinil haqqo haqqo. Enggak masalah Pak, nggih. Boleh na, boleh ni. Allahumma dzakirni, Allahumma dzakirna. Salat fardu itu tidak ada qodok Pak Yan. Jadi kalau sudah meninggalkan salat, misalkan duhur, kalau sudah ketemu asar itu masih bisa dijamak namanya. Jamak takhir. Kalau sudah tidak sholat asar, sudah ketemu maghrib ini sudah nggak bisa dikodok. Sudah tidak bisa, di maghrib saya sholat asar bayar yang tadi, tidak boleh. Ini dosa besar karena meninggalkan sholat asar. Solusinya ya bertaubat. Apalagi tadi sudah bertahun-tahun, enggak, sudah bertaubat saja, taubatan nasuha untuk tidak lagi-lagi meninggalkan sholat. Ini berlaku juga ibu sekalian, mungkin di beberapa tempat di kampung saya juga ada. Kalau orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya ini bertahun tidak, apa karena memang tidak sholat orangnya, atau memang karena koma sakit di rumah sakit dirawat bertahun-tahun nggak sholat. Kemudian anaknya ahli warisnya ngumpulkan orang-orang banyak untuk sholat fardu, bayari sholatnya yang ditinggalkan oleh yang si mati. Ini tidak ada pensyariatannya sama sekali.
ya, bahwa kodok sholat itu yang ada, tapi sebenarnya bukan kodok juga. Ketika sebelum subuh itu kemudian tidur, Pak, subuh benar-benar nggak dengar subuh, kemudian bangun sungguhan, baru bangun sungguhan jam 7 pagi, matahari sudah tinggi, ini boleh langsung sholat subuh, tapi ini statusnya bukan kodok, tetapi memang sholat subuh yang dia ketika subuh memang di luar kesengajaan, ini boleh. Ya hanya itu kodok yang dimaksud, tetapi ini namanya bukan kodok juga, bahwa sholat fardu tidak ada kodok Gitu. gitu. Caranya ada saudara yang menggunakan atau membayarnya dengan membayar dengan sholat apa namanya itu orang yang masih hidup itu, jadi untuk apa sholat kembali, jadi Ya. tiap sholat nanti sholat lagi. Ya, itu tidak ada pensyariatan, itu hanya amaniyuhum, itu hanya angan-angan atau apa kreativitas mereka saja, dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat. Syariat itu tidak boleh hanya berdasarkan persepsi, angan-angan itu. Nggih, nggak boleh dengan amaniyuhum, angan-angan nggak boleh. Gitu ya, insyaallah. Makanya perlunya kita ngaji, oh ini ada dasarnya, oh ini tidak ada dasarnya, ini kita lakukan, ini tidak boleh kita lakukan. Itu pentingnya ngaji. Mudah-mudahan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.